Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa qudwatina khairi khalqillahi ajma'in Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'syaral muslimin, jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kita sudah berada di hari terakhir sebelum memasuki 10 terakhir. Tentu semangat kita untuk menghadapi hari-hari yang paling mulia ini jauh lebih besar dibandingkan semangat ibadah kita di hari-hari yang berlalu. Karena itu perlu kita saling memberi semangat. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dengan itu insyaallah kita menjadi orang-orang yang beruntung dan jauh dari kerugian. Hadirin hadirat jamaah subuh rahimakumullah. Pada subuh hari ini kami diberikan amanah untuk menyampaikan tausiah. Insyaallah beberapa menit ke depan kami ingin memotivasi diri kami pribadi dengan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan gelar Rahibul Lail wa Farisun Nahar. Pemuda yang di malam hari seperti burung hantu, tidak tidur, sibuk beribadah kepada Allah. Di siang hari dikenal sebagai penunggang kuda yang hebat. Tidak tidur juga karena berhadapan dengan debu-debu yang berterbangan, kilatan-kilatan pedang yang akan mencabut nyawanya. Itulah sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'adz ketika meninggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ihtazza 'arsyur rahman bi mautihi." Arasy Allah yang raksasa itu bergetar. Arasy adalah makhluk yang paling besar. Bergerak, bergoyang. Kenapa? Ada yang meninggal. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'adz sebetulnya hidup dalam keadaan muslim hanya sekitar 6 tahun, jamaah rahimakumullah. Waktu yang sangat singkat. 6 tahun
tapi telah berbuat untuk Islam dengan sangat maksimal. Beliau masuk Islam di umur 30 tahun, meninggal di umur 36 tahun. Kenapa terlambat masuk Islam? Karena Islam baru sampai kepada beliau. Mus'ab bin Umair ketika diutus oleh Rasulullah SAW berdakwah ke Madinah. Madinah ini termasuk salah satu daerah di Jazirah Arab atau di Hijaz secara khusus yang dihuni oleh orang-orang musyrikin dari dua kabilah besar, dua kabilah Arab, yaitu Aus dan Khazraj. Waktu itu mereka penyembah berhala, tidak mengenal millah yang benar. Mendingan orang-orang musyrikin di Mekah yang masih punya praktek-praktek ibadah dari millat Ibrahim. Di situ juga ada orang-orang Yahudi. Ada 3 kabilah Yahudi, kabilah Qainuqa, kemudian Quraidah, dan kabilah Bani Nadir. Islam sampai ke Madinah oleh Mus'ab bin Umair. Orang-orang bertanya, siapa ini? Datang ke negeri kita membawa sesuatu yang baru. Namun tentunya di sana sudah ada beberapa sahabat yang siap menyambut Islam, tapi tidak termasuk Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz belum masuk Islam. Oleh karena itu, beliau mendatangi Mus'ab bin Umair dengan menghunus pedangnya yang sangat tajam dan mengatakan, wahai Arab Mekah, kalau kamu datang ke negeri kami membawa sesuatu dari kebencanaan, maka hari ini juga saya penggal lehermu. Tapi kalau engkau membawa kebaikan, maka saya yang paling pertama menyambut di Yathrib ini. Maka Mus'ab bin Umair dengan dakwahnya yang sangat lemah lembut, beliau mengatakan, kami adalah utusan Nabi yang terakhir untuk membawa perdamaian kepada umat manusia. Kami ingin menyelamatkan manusia dari beribadah kepada manusia dan tunduk kepada Allah. Kami ingin mengajarkan mereka akhlak dan perangai yang terbaik. Maka Sa'ad bin Mu'adz di hari itu juga masuk Islam tanpa pikir panjang. Ini agama yang kami tunggu. Sudah lama kami mencari agama yang seperti ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan ibnu Abdillah Rasulullah. Masuk Islam. Tidak cukup sampai di situ, jamaah rahimakumullah. Beliau mendatangi kedua orang tuanya, ajak masuk Islam. Masuk Islam mereka. Keluarganya, saudara-saudaranya, sepupunya masuk Islam, diajak oleh Sa'ad bin Mu'adz. Bahkan kabilah besar Aus hampir semuanya memeluk Islam karena ajakan Sa'ad bin Mu'adz. Oleh karena itu beliau dikenal dengan Siddiqul Ansar. Kalau Siddiqu ahli Makkah, ada Abu Bakar As-Siddiq. Siddiqul Ansar itulah Sa'ad bin Mu'adz. Di perang Badar, kita ketahui bahwa perang Badar itu urusan kaum muhajirin dengan orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy sebelum kaum muslimin hijrah ke Madinah, hartanya dirampas oleh petinggi-petinggi Quraisy. Makanya ketika terjadi perang Badar, yang paling pertama
diangkat itu masalah harta kami di mana. Karena kaum muslimin di Madinah waktu itu tahu bahwa harta mereka diambil oleh Abu Lahab, Abu Sufyan dan pembesar-pembesar Quraisy lainnya, dibawa ke negeri Syam, dijadikan sebagai alat bisnis. Maka mereka menuntut hartanya. Jamaah rahimakumullah, ini adalah akhir perang yang terjadi. Dan beliau sudah rasa bahwa sebentar lagi saya akan pergi. Tapi doa beliau masih bersambung. Beliau mengatakan kepada Allah, wala tumitni hatta tuqirra aini fi bani Quraidah. Ya Allah, kalau saya harus mati syahid dengan luka ini, tapi jangan matikan saya sebelum engkau menyejukkan dua mata saya ini melihat Bani Quraidah yang berkhianat. Selesai perang, orang-orang kafir Quraisy kembali merasa kalah, tidak mampu menembus kota Madinah dengan benteng parit yang sudah dibuat. Memang ada yang bukan hanya terkena panah, ada beberapa sahabat yang meninggal, yang syahid. Dari kalangan kufar Quraisy juga ada. Tapi intinya kaum muslimin menang. Kafir Quraisy pulang. Bani Ghatafan juga sudah pulang. Kaum muslimin sudah mulai bersih-bersih, kembali ke rumah masing-masing. Jibril datang, wahai Muhammad, belum selesai perang. Lam yantahil harbu, perang belum selesai wahai Muhammad. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam panggil para sahabat. Jangan dulu cuci pedang kalian. Baju besi masih dipakai. Kemana wahai Rasulullah? Bukannya mereka sudah pulang? Kita ke benteng itu. Beliau menunjuk ke benteng milik Bani Quraidah, Yahudi Madinah, yang sangat benci dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka bergeraklah pasukan mengepung benteng Bani Quraidah. Hampir 1 bulan mereka dikepung, tidak bisa keluar. Pada akhirnya petinggi Bani Quraidah keluar dan mengatakan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, wahai Muhammad, apa yang kamu mau? Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, apakah nasib kalian ditentukan dengan lisan saya atau siapa yang kamu pilih? Maka mereka mengatakan, kami ingin nasib kami ini diputuskan oleh teman kami sebelum kamu datang ke Madinah, yaitu Sa'ad bin Mu'adz. Harapan orang-orang Yahudi, kalau Sa'ad bin Mu'adz memberikan keputusan, pasti keputusannya menguntungkan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, bagaimana keadaan Sa'ad? Sa'ad siap datang wahai Rasulullah. Diangkat Sa'ad dalam keadaan terluka. Darahnya sudah hampir habis. Berbaring di Masjid Nabawi, dirawat. Beliau diangkat ke benteng Bani Quraidah. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, sangat berat untuk memberikan keputusan sementara engkau masih ada. Tapi kalau sahabat-sahabat semuanya sepakat dengan keputusanku, dan Anda juga akan menerima keputusanku, dan kalian wahai Bani Quraidah siap menerima keputusan saya, maka detik ini juga saya akan memutuskan. Semuanya sepakat iya. Maka Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, kalian harus tahu bahwa dulu sebelum kami menjadi muslim, kita sekutu, kita bersahabat. Namun kalian wahai orang-orang Yahudi, kami penyembah berhala dan kalian punya agama yang sesat itu. Sama-sama dalam keadaan sesat, tapi kalian tidak berani
datang ke tempat kami, memakan satu biji kurma dari kami, dan waktu itu kami masih musyrik. Hari ini kami adalah orang-orang muslim. Keberanian kami tidak seperti dulu. Dulu kami berani, tetapi hari ini lebih berani lagi. Dan kalian pengkhianat. Maka nasib kalian adalah semua yang ikut perang Khandaq harus mati hari ini. Harus mati hari ini. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Sa'ad, qad hakamta bima hakamallahu min fawqi sab'i samawat. Wahai Sa'ad, kamu telah memberikan keputusan sesuai dengan keputusan Allah dari langit yang ketujuh. Maka pada hari itu juga Bani Quraidah berakhir di Madinah. Orang-orang Yahudi dari Bani Quraidah berakhir hidup di kota Madinah. Semua hartanya menjadi milik kaum muslimin dan keluarganya dipelihara oleh kaum muslimin. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu kemudian berdoa, ya Allah, ini adalah akhir hidup saya. Allah memanggil dia. Beberapa saat kemudian Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, langit gempar. Semuanya berbicara. Karena arsy bergetar. Siapa yang mati dari sahabatmu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, dialah Sa'ad bin Mu'adz, sang rahib malam dan penunggang kuda yang hebat di siang hari. Sebelum masuk 10 terakhir, jemaah rahimakumullah, ayo kita perbaharui niat kita, semangat kita seperti semangat Sa'ad bin Mu'adz beribadah dan berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.